Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi dengan saya Muklis, masih membahas seputar aplikasi Dapodik 2023.d. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mengatasi invalid di data sekolah, kemudian di Sarfraz dengan cara salin data periodik, dan juga sekaligus bagaimana cara menginput tempat cuci tangan serta jamban. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut ya, pembahasan menyambung pembahasan sebelumnya, yaitu tentang jamban yang harus kita input di kamar mandi. Nah, seperti di video saya sebelumnya, saya informasikan bahwanya lembaga ini tidak ada kamar mandi. Tapi di sini saya akan coba kasih contoh saja bagaimana jika Bapak Ibu ada kamar mandinya dan belum menginput. Jadi kita akan buat bagaimana cara menginput kamar mandi. Oke, caranya Bapak Ibu langsung saja masuk ke menu Sarfraz, kemudian di menu ruang ya. Oke, di bagian ini kita pilih tab kamar mandi ya di sini. Oke, kemudian ini kan kosong. Nah, jadi kita langsung saja klik tambah di sini. Nah, jenis prasarananya silakan dipilih apakah kamar mandi bersama atau kamar mandi yang difabel, ini untuk yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian guru laki-laki, guru perempuan, siswa laki-laki atau siswa perempuan. Misalkan hanya ada kamar mandi WC bersama, maka kita pilih yang ini. Tapi jika memang ada khusus masing-masing, silakan ditambahkan ya semuanya. Caranya sama saja. Misalkan saya pilih yang ini, kemudian di bangunan keberapa ya, sehubungan di sini hanya ada bangunan 3, maka saya pilih bangunan 3 ya. Kalau seandainya ada di bangunan ada 3 bangunan, maka akan tampil di sini 3 bangunan. Tapi di sini hanya ada 1 bangunan dan namanya bangunan 3. Saya pilih di sini. Kemudian kode ruangnya ini terserah ya, sesuai dengan inventaris sekolahnya atau lembaganya masing-masing. Misalkan saya buat di sini kamar, kodenya ya ruang kamar mandi 01, misalkan seperti ini ya. Nama ruangnya kita buat saja mungkin kamar mandi sekolah, misalkan seperti ini. Nah, registrasi ruang silahkan dikosongkan jika memang tidak ada. Panjangnya silahkan diisi ya, sesuaikan saja dengan dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan panjang kamar mandinya ada 4 meter misalkan, kemudian lebarnya ada 3 meter misalkan, maka luasnya adalah 4 kali 3, maka kita buat 12 di sini ya. Ini harus sama ya, kalau seandainya tidak sama nanti mungkin invalid. Nah, yang ini silahkan diisi kalau jika tahu. Jika seandainya tidak tahu, kita bisa lewati saja, kita isi yang bagian ini saja, kemudian kita klik simpan. Oke, data ruang berhasil dibuat. Nah, sesuai dengan panduan aplikasi Dapodik, kita bisa baca terlebih dahulu ya. Di sini bagian ini. Nah, di bagian kamar mandi, nah misalkan di dalam kamar mandi yang sudah kita input ini ada sub ruangnya. Ya, biasanya kan ada tuh ya kalau yang elit-elit ya. Setelah kita masuk ke kamar mandi, misalkan nanti ada lagi sub ruangnya ya, misalkan nanti ruang 1, ruang 2, ruang 3. Maka ini bisa kita input di dalam ini ya, di kamar mandi yang satu tadi, satu bangunan ini ya. Jadi kita bisa di satu ruang ini kita bisa masukkan lagi sub ruangnya ya. Caranya di sini kita klik, kemudian kita pilih sub ruang bilik ya, seperti ini. Misalkan ini tadi 1 yang sudah kita input, di dalam ini ada lagi 3 sub ruang, kita bisa isi ya. Jadi kita klik sub ruang bilik di sini. Nah, kita klik tambah, kemudian jenis prasarananya bilik laki-laki atau bilik perempuan. Nah, misalkan ini bilik laki-laki, kita isi di sini. Kemudian kode ruangnya ya terserah, mungkin tadi RKM BL01 misalkan ya, ruang kamar mandi bilik 1 ya, terserah saya ya, terserah Bapak Ibu, sesuaikan dengan inventaris lembaganya. Nah, nama ruangnya mungkin toilet pria misalkan ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian panjangnya berapa? Nah, misalkan aja kita buat tadi kan panjangnya 4 ya kalau kamar mandinya. Mungkin kalau kita buat bagi 3, kita buat saja 1, kemudian lebarnya mungkin 1 ya, seperti ini, 1 kali 1 ya.
Kemudian kita luasnya berarti 1 juga. Kita klik simpan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika ada lagi tambah, kita tambah lagi ya. Misalkan bilik laki-laki ya, atau kalau adanya memang bilik perempuan ya, itu terserah Bapak Ibu ya. Jadi tapi nggak mungkin ya satu ruang itu bergandengan. Berarti biasanya masing-masing berbeda ya, beda ruang. Nah, ini kita coba tadi RKM BL02 misalkan. Nama ruangnya toilet pria 02 misalkan yang nomor 2. Nah, ini panjangnya juga sama, kita buat satu-satu. Ini hanya sebagai contoh ya, tapi Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ya, jangan direkayasa. Ini hanya sebagai tutorial. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Kita tutup. Nah, kemudian setelah kita menginput kamar mandi dan ruang biliknya, maka tadi supaya jamban terdeteksi ya, yang seperti di video saya sebelumnya kan kita coba input di ruang kelas tapi tidak terdeteksi ya, karena memang jamban harus ada di kamar mandi. Maka kita harus input alatnya ya. Kita masuk ke alat, kemudian kita pilih ruangnya, kita pilih di sini. Nah, tadi setelah kita mengisi kamar mandi, maka apakah kita mau mengisi jamban dan toiletnya di sini? Apakah langsung di kamar mandinya ini ya, atau di bagian biliknya? Nah, kalau menurut gambar ini kan di sini toilet jamban ini ada di bilik, sedangkan tempat cuci tangan wastafelnya ada di kamar mandinya ya, tidak di dalam biliknya. Maka di sini kita coba untuk toilet jamban kita isi di bagian biliknya. Ini kita isi yang sini ya, yang kita klik bilik laki-laki toilet pria ini. Oke, kemudian kita klik tambah, kemudian kita masukkan sarananya itu adalah kloset. Kita pilih misalkan kloset jongkok misalkan, kemudian namanya kita buat saja jamban 01. Kemudian spesifikasinya ini kosongkan saja, kepemilikan kita buat milik, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian di bilik toilet pria ini ya kita isi juga ya jambannya, kita buat tambah, kemudian kita isi lagi kloset ya. Mungkin di yang sini lebih elit ya, kloset duduk misalkan. Ini sebagai misal, kita buat namanya jamban 02. Kepemilikan sama milik, kita klik simpan. Nah, apakah mau ditambahkan alat lain? Mungkin ada gayung atau yang lainnya, silahkan ditambah. Caranya sama saja ya, Bapak Ibu klik di sini. Misalkan di toilet pria ini tadi ya, toilet pria ini kita kasih tambah. Misalkan alatnya, coba kita cek gayung ada, apakah ada. Nah, ini ada gayung ya, kita pilih saja gayung air, gayung apa, misalkan saya gayung saja. Nah, namanya ya samakan saja gayung, kemudian kita klik simpan. Nah, jangan lupa setelah kita mengisi ini, kita isi ini ya jumlahnya ya melalui menu aksi. Kita blok ya, kita klik saja, kemudian ini adalah gayung ya, kemudian kita klik menu aksi periodik, kemudian kita isikan jumlahnya misalkan 1 yang bagus ya, totalnya 1. Kita klik simpan dan tutup. Begitu juga dengan jambannya, toiletnya, kita klik menu aksi periodik, kita isikan 1 ya, kalau memang jumlahnya 1, kita klik simpan dan tutup. Nah, oke. Begitu juga dengan yang tadi toilet pria 02 tadi, kita juga isikan lagi ya menu aksi, kemudian periodik, kita isikan 1. Kita klik simpan dan tutup. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di tempat cuci tangan ada di kamar mandi ya, tidak di biliknya. Maka jika memang ada, Bapak Ibu mengisinya di kamar mandinya, bukan di biliknya. Kalau ada lagi di sini di bagian di luar bilik ini ada jamban juga, maka di sini kita harus isi juga ya.
sorry, di sini di bagian kamar mandi ini, kita coba scroll lagi yang ini, maka kita juga harus isi jamban ya, sebagaimana yang tadi ini, ataupun tempat cuci tangan. Misalkan gambarnya seperti ini ya denahnya. Kalau seandainya seperti ini, di sini tidak ada bilik, maka pengisian jambannya ada di kamar mandi sekolah ya. Biliknya kan tidak ada, maka tidak mungkin ada di sini ya. Nah, di sini tidak mungkin ada karena memang tidak ada biliknya. Tapi kalau ada biliknya, kita isikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita isikan jambannya itu di dalam bilik, dan wastafel misalkan ada tempat cuci tangannya itu di luar bilik, yang itu ada di ruang kamar mandinya. Nah, seperti ini kita contohkan, tambah kita masukkan tempat cuci tangan ya, wastafel. Nah, seperti ini. Misalkan yang ini kita buat tempat cuci tangan. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita masukkan jumlahnya, kemudian kita pilih 1, kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, seperti itu. Seandainya tadi kita kembali ke gambar, jika di sini ada jamban juga ya, mana tahu ya kita ada di sini jamban, maka kita harus isi juga di sini itu adalah jambannya ya. Tapi kalau tidak ada, itu kosongkan saja karena jambannya hanya ada di bilik-biliknya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita coba cek di bagian sekolah apakah jambannya sudah terisi. Kemudian tadi kan tempat cuci tangan di luar ruangan ada 7, kemudian kita tambahkan lagi di sini 1, apakah menjadi 8 ya. Kita cek di bagian sekolah. Ini kita reload saja, ini masih 7 ya, kemudian ini masih 0. Coba kita reload. Tutup. Oke, ini kita scroll lagi. Kita cek ke sanitasi. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini sudah berubah menjadi 8 ya, karena tadi sudah kita input 1. Sekarang kita cek jambannya. Oh, juga tidak masuk ya. Jamban laki-laki, jamban perempuan, jamban bersama juga tidak ada ya. Ada apakah gerangan? Padahal sudah kita isi ya. Rincian detailnya sudah kita isi. Coba kita cek. Kamar mandi sekolah, WC bersama, total 0. Oh. Oke. Berarti jumlah jamban yang ada di sini hanya menghitung yang di sini ya, di kamar mandi ini saja, tidak menghitung yang di bagian bilik atau sub ruang. Coba kita tes ya, kita kembali ke Sarfraz, kita ke ruang, kemudian ke alat ya, kita ke alat, kita pilih di kamar mandi. Tadi kan kosong ya, kita coba tambahkan di sini jamban ya, kita toilet ya, kloset ya, kloset jongkok misalkan. Oke, kemudian kita pilih di sini jamban 03 milik simpan. Oke, kita sekarang cek periodiknya, kita masukkan menu aksi, periodik, ini kita pilih 1, kita klik simpan. Nah, sekarang kita coba cek di bagian sekolah apakah ini terisi ya, kita cek. Seandainya jika terisi berarti ada bug lagi ya di aplikasi ini, mengapa tidak menghitung yang ada di bilik ya. Mungkin kita akan laporkan juga perihal ini ya. Kita coba cek lagi. Sekarang kita cek di sanitasi apakah jambannya sudah terisi. Kita cek. Nah, ini sudah terisi yang bersama karena memang kita hanya ada 1 ya sini. Kamar mandi sekolah, kamar mandi WC bersama, total 1 ya. Jadi yang dihitung hanya ada di sini ya. Yang di sini. Berarti yang di bagian sub ruang itu tidak terhitung. Harusnya terhitung ya, tapi mungkin
aplikasinya masih butuh perbaikan lagi ya. Kita tunggu saja. Jadi demikian ya mungkin pembahasan terkait kamar mandi dan juga jamban. Semoga dapat dipahami. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika memang ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.